ada peraturan terbaru yang berada di saat kita pergi umroh dan haji ya. Ada 5 peraturan terbaru dan jamaah bangsa ada yang kena nih. Ya, denda 1.000 real pelanggaran pertama. 2.000 real ulangan. Ya mungkin belum tahu ya, tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sobat Baitullah semuanya? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Amma ba'd. Alhamdulillah, di episode kali ini Bang Isa mau sedikit sharing ya mengenai ada peraturan terbaru yang berada di saat kita pergi umroh dan haji ya. Ada 5 peraturan terbaru bagi sobat Baitullah yang mungkin belum tahu ya, tonton videonya sampai habis. Peraturan ini cukup baru ya, dan jamaah bangsa ada yang kena nih ya, ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Dan bangsa akan spill 5 peraturan terbaru yang berada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi untuk jamaah umroh dan haji ya, berikut dengan penjelasan dan denda-dendanya ya. Kalau masalah peraturan terbaru ini Bang Isa pribadi ya merasa ini sebuah bagus ya, maksudnya lebih karena jamaah semakin banyak. Jamaah semakin banyak, tujuannya peraturan ini Bang Isa lihat ini tujuannya untuk lebih menertibkan dan juga lebih mengamankan para jamaah ya, karena jamaah kan banyak ya, mungkin bisa mengganggu satu sama lain gitu kan, mengganggu fokus, mengganggu ibadah. Intinya kalau dari 5 peraturan ini insya Allah Bang Isa positif dan Bang Isa merasa ini bagus kok buat kita semua. Oke, yang pertama adalah peraturan baru di Saudi, memutar musik saat waktu sholat, denda 1.000 real, pelanggaran pertama, 2.000 real ulangan ya. Jadi dilarang memutar musik saat waktu sholat ya, berarti emang waktu sholat ya. Bagus ya, bagus, dan memang bagusnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memang kita hindari musik ya, karena kita harus banyak-banyak beribadah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan, kalau kita asik mendengarkan musik ya kayaknya habis saja waktu kita saat di sana. Kan umroh kita paling sebentar ya, 9-12 hari ya. Nah ini bagus, malah kalau bisa jangan putar musik. Jadi jangan nyanyi-nyanyi ya, bagusnya ibadah di sana, baca Quran gitu ya. Ya, jadi jangan putar musik saat waktu sholat. Bang, ini di mana bang? Di hotel apa? Intinya udah, pokoknya pas waktu sholat jangan putar musik, dan kalau bisa pas di sana juga jangan putar musik. Yang kedua, pakaian tidak pantas di depan umum, 100 sampai 500 real. Di sini nggak dijelasin sih pakaian yang tidak pantas itu, tapi yang pasti yang pertama jangan ngejreng ya. Bagi ibu-ibu kalau boleh disarankan Bang Isa jangan pakai pakaian ngejreng. Mungkin ada pakaian-pakaian dari orang Nigeria atau orang Timur atau orang Afrika tuh ya. Biasa kita lihat kan orang Nigeria tuh biasanya pakai ngejreng-ngejreng ya. Itu mungkin udah kebiasaan ya. Tapi kalau kayak ibu-ibu pakai warna kuning, merah, oranye, hijau yang ngejreng, apalagi tidak bercadar gitu kan, apalagi menarik perhatian, itu takutnya masuk ke sini nih, pakaian yang tidak pantas ya. Bagi ibu-ibu Bang Isa sarankan pakai warna gelap dan juga pakai putih tidak masalah. Dan bagi bapak ya mungkin ya celananya jangan robek-robek ya, atau pakai kaos tidak masalah sih. Kaos, celana jeans tidak masalah. Yang tidak pantas ini mungkin celana pendek ya, celana pendek di atas lutut ya, atau celananya robek-robek ya, baju singlet ya. Intinya pakaian yang sopan. Yang ketiga, membuang sampah dan meludah di area yang tidak diperbolehkan, denda 500 real pelanggaran pertama dan 1.000 real untuk pelanggaran ulangannya. Ya sebenarnya membuang sampah ya bagusnya ya dimanapun harus di tempat sampah ya, jangan sembarangan. Dan juga meludah kita kadang-kadang keceplosan nih. Jadi kalau kita meludah hati-hati, bagusnya jangan di tengah-tengah, bagusnya di pinggir, di tong sampah atau di toilet kita meludah ya, karena ini bisa masuk ke dalam larangan ini. Dan bagusnya memang kita menjaga, karena ini tanah haram ya, tanah haram, jangan sampai kita meludah sembarangan. Bagusnya di toilet atau di WC. Membuang sampah juga ya, di Zam-Zam tuh biasa habis makan tuh sampah, hati-hati ya, di Zam-Zam Tower atau di kafe-kafe di sekitar Masjid Nabawi itu masih termasuk tanah haram ya. Membuang sampah sembarangan jangan ya, dijaga. Terus yang keempat, mengambil foto atau video tanpa izin, denda 1.000 real pelanggaran pertama dan 2.000 real untuk ulangan. Nah ini bener nih, Bang Isa baru aja nih jamaah kemarin lagi telepon UTF kita, jadi jamaah Bang Isa tuh sedang live ya, berarti kemarin setelah demo, sebelum demo ini live, akhirnya dipanggil ke suatu ruangan sama askar, dan Mutoif juga dicegat juga
Ya, jadi di situ dicek ya, karena habis live akhirnya tulis tanda tangan, dicek visanya udah selesai. Ya, mungkin dicek ini lagi foto apa, video apa. Jadi intinya jangan sembarangan untuk men-shoot ya. Jangan sembarangan untuk men-shoot kalau live, apalagi mungkin live begini ya kan. Nah, kalau bisa ya pokoknya intinya jangan sembarangan deh moto-moto. Apalagi sekarang orang Arab Saudi kan memang kebiasaannya nggak mau foto-foto ya, karena khawatirkan terkena ain ya, terkena ain. Jadi hati-hati dalam foto atau video ya. Kalau foto bangunan atau foto masjid sih tidak masalah ya, yang dikhawatirkan tuh kalau kena orangnya. Dan yang terakhir, tidak membersihkan kotoran hewan peliharaan ya. Mungkin dia bawa hewan pemeliharaan terus bersih-bersih di tempat umum kali ya, ini nggak tahu juga sih. Tapi jamaah umroh, jamaah haji kayaknya nggak ada ini sih ya. Kita kan nggak bawa binatang peliharaan ya, jarang, nggak pernah ya Bang Isa temuin ada orang bawa kucing atau bawa kuk gitu kan, enggak kan, atau bawa apa, serigala itu kan nggak mungkin bawa serigala. Itu serigala kan bukan peliharaan ya, kucing ya, kucing anjing kayaknya enggak ya, tikus marmut kayaknya enggak ya. Denda 100 real pelanggaran pertama, pelanggaran keulangan 200 real ya. Nah, dari beberapa peraturan ini mana peraturannya kira-kira yang menyulitkan ya? Tulis di kolom komentar ya Sobat Baitullah ya. Oke, 5 peraturan baru Saudi tadi ya Sobat Baitullah yang mau umroh dan haji. Ingat ya, peraturan ini sah, sahih ya insya Allah. Jadi jangan sampai kalian lakukan saat di tanah suci ya. Kita mau bahas apa lagi nih? Tulis juga di kolom komentar kira-kira kita mau bahas apa. Kalian bertanya, Bang Isa menjawab. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.